Halo guys, kembali lagi sama aku Andika Farwazi dengan digit yang terakhir 024 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, setelah kita kemarin banyak mempelajari tentang dasar-dasar dari algoritma dan pemrograman, nah di video kali ini kita akan membahas tentang proyek akhir di materi ke-8 ini, yaitu adalah proyek translator. Nah, jadi ini tuh proyek akhir dari semua yang sudah kita pelajari seperti kemarin, contohnya itu ada if else, perulangan atau while atau looping dan lain-lain. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke proyek akhir dari program Python ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke materinya. Nah, oke, di sini tuh pertama itu ada alur pembelajaran. Nah, di video kali ini sebenarnya tidak ada sih materi, jadi di video ini kita hanya fokus pada penjelasan proyek atau membuat proyek, jadi tidak banyak untuk penjelasan materinya. Nah, di sini ada dalam pembelajarannya, yang pertama ada penjelasan proyek dari translator, kemudian ada flowchart juga dari proyek translatornya. Kemudian next ada proyek 1. Ini ada proyek program menambahkan flashcards untuk proyek satunya. Nah, dari langkah pertama itu ada program memasukkan user masukkan kata, kemudian menerjemahkan kata, kemudian akan lanjut membuat kartu, dan lalu kartu itu akan ditambahkan ke dalam list. Kemudian di langkah kedua, program menanyakan jika ingin menambahkan kartu baru, kemudian disimpan. Langkah yang terakhir, tahap ketiga itu ada output, menampilkan kartu yang telah disimpan tadi. Nah, di sini ada dari flowchart dari proyek 1. Nah, di sini tuh ada start, program dimulainya program. Nah, kemudian di selanjutnya itu akan menampilkan kartu di list yang berasal dari file jika filenya sudah ada. Nah, jika tidak ada, ya misalnya sini program tetap lanjut ke dalam programnya. Di situ akan menampilkan kartu. Kemudian lanjut lagi, program menanyakan kartu yang ingin diinputkan. Nah, kemudian setelah user menginputkan kata, kemudian program akan lanjut mentranslate dari kata yang sudah diinput oleh user tadi. Nah, setelah katanya itu sudah ditranslate, kemudian lanjut ke dalam buat kartu dari kata yang tadi sudah kita inputkan dan ditranslate. Dan akan lanjut membuat kartu. Nah, kemudian lanjut lagi, jika user ingin menyimpan kartu tersebut, program menanyakan apakah user ingin menyimpan kartu tersebut yang sudah tadi kita translate kata-katanya, terus akan disimpan. User program menanyakan jika ya akan ditambahkan kartu ke dalam list. Nah, jika tidak, user bisa melanjutkan untuk menambahkan kata dan akan kembali lagi ke sini. Kemudian lanjut lagi seperti yang tadi, memasukkan kata, kemudian mentranslate-nya dan akan membuat kartunya lagi, dan kembali lagi untuk menanya akan disimpan atau tidak. Jika disimpan akan dilanjutkan disimpan di kartu akan disimpan di dalam list. Jika tidak, akan kembali lagi. Dan jika di sini sudah selesai dari user want to continue adding words, jika memilih untuk no, kemudian program lanjut untuk menanyakan user want to save cards to file, itu adanya program menanyakan
apakah ingin disimpan ke dalam file. Jika ya, akan disimpan ke dalam sebuah file. Jika tidak, program akan mengakhirinya. Dan juga kalau untuk jika kartu yang sudah disimpan dalam file, program juga akan mengakhirinya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke dalam program dari Project Translator. Di video kali ini kita lanjut lagi. Kemudian, pertama-tama di sini tuh udah pertama kita import dari library-nya. Nah, di sini ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu ada library OS, kemudian ada library AST, dan di sini itu library untuk synchronize, itu sebagai library pendukung. Nah, kemudian yang keempat ada library Google Trans. Nah, di sini ada variabel global. Yang pertama itu ada variabel translate. Kemudian yang kedua ada variabel list untuk menyimpan kartu. Kemudian untuk kata menjadi kartu. Terus kemudian di bawah lagi ada variabel file name untuk sebagai outputnya, yaitu flashcard txt. Nah, sini langsung saja kita demonstrasikan. Nah, di sini ada pertama ada the current card list contains no card. Ini di list dalam kartu listnya itu masih ada 0 kartu, belum ada kartu sama sekali. Nah, di sini kita langsung inputkan. Misalnya di sini kita mau menginputkan kata kayu. Nah, di sini tuh project program itu sebelumnya aku beritahu dulu itu project program translator. Nah, di sini ada di fungsi yang translate word. Di sini ada menjelaskan translator dari kata bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Di sini jadi kita membuat program sebagai program dari project translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, misalnya sini saya mengikutkan kata kayu. Nah, di sini outputnya tuh kartunya kayu dan bahasa Inggris tuh wood. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan lagi dari programnya, do you want to save this card? Saya ke sini yes. Nah, kemudian lagi itu tadi masuknya itu ke yang di do you want to save. Nah, kemudian masuknya di sini di dev membuat integrity new card, kartu baru. Nah, apakah kamu ingin menyimpannya? Jika yes, kemudian dilanjutkan lagi menjadi pertanyaan kembali, yaitu di bawahnya do you want to translate another word. Itu artinya apakah kamu ingin menambahkan kata baru atau kata yang lainnya. Sini kita mau menambahkan lagi yes. Nah, kemudian balik lagi melakukan perulangan kembali ke yang pertama, the current kan. Nah, dari sini balik ke sini, type a word in Indonesia to get English translation di fungsi yang ini, kembali lagi ke atas. Nah, kemudian sini bisa kita tambahkan kayu misalnya sini. Sorry teman, salah. Oke. Nah, kemudian sini kita masuk yang di kata kedua, kata baru atau kata lainnya. Di sini ada pohon yang langsung ditranslatekan menjadi bahasa Inggris, yaitu pohon itu tree. Dan di sini kembali lagi melakukan pertanyaan lagi yang sama seperti tadi. Dan menanyakan kembali do you want to save this card. Saya kata sini yes. Lagi kemudian kembali lagi do you want to translate another word. Apakah kamu ingin menambahkan
kata lain untuk diterjemahkan. Misalnya di sini jauh. Sorry, salah teman-teman. Harusnya sih saya ketiknya yes atau no. Saya salah. Saya sih salah ketik. Harusnya saya ketiknya yes. Nah, di sini baru ketik daun. Sorry teman-teman. Nah, kemudian di sini kemudian kembali lagi pertanyaan lagi. Nah, sebelumnya daun dalam bahasa Inggris artinya itu leaf. Kemudian di sini nanya kembali lagi, do you want to subscribe? Nah, kita ingin selesai di kartu ini. Bisa ketik no. Nah, sini lagi ketik no. Nah, jadi kembali di fungsi di kata yang di gambar ini itu fungsinya itu berada di sini, print cards, kemudian diberikan print lagi, save cards to file. Nah, kita bisa yes atau no. Kita yes, menyimpannya ke dalam bentuk file. Ini tetap yes, kartu yang tadi sudah kita buat dari beberapa kata ini kemudian disimpan ke dalam sebuah file. Outputnya file yang bernama tadi di sini, di flashcard txt. Nah, kemudian saving cards, kemudian end of the program itu berada di sini. Menggunakan ini dan juga ini. Nah, jadi seperti itu untuk project program dari proyek translator ini. Nah, coba kita demonstrasikan lagi. Nah, di sini sudah ada dua kartu yang sudah kita simpan tadi di current card list. Kemudian ada lagi dua kartu yang sudah kita simpan, yaitu kayu, wood, pohon, dan juga tree. Nah, di sini tuh kemudian dia akan kembali nanya. Nah, sebelumnya kartu yang sudah kita save tadi dia akan tersimpan dalam bentuk file txt di program flashcard txt ini. Jadi seperti itu untuk project program translator ini. Nah, di dalam project program ini fungsinya itu ada beberapa. Nah, di sini tuh fungsi yang pertama tuh kita harus kembali. Nah, di sini ada fungsi yang pertama, fungsi untuk membuat kartu, mengambil kartu dari file. Kemudian di sini menampilkan kartu yang sudah disimpan dalam file. Kemudian di sini ada fungsi translate word. Itu fungsi untuk mentranslate kata yang sudah kita inputkan dari bahasa Indonesia, word ID, word underscore ID, kemudian ditranslatekan menjadi English atau Inggris. Kemudian duanya itu ada fungsi dari create kartu, ada fungsi untuk membuat kartu baru, dan di sini ada input untuk bahasa Indonesianya, kemudian ditranslate menjadi bahasa Inggris. Kemudian akan membuat new card, dan di print kartu barunya, kemudian disimpan ke dalam file yang sudah kita inputkan tadi, yaitu file disimpan ke dalam file output yang bernama file flashcard txt ini. Nah, di sini kemudian ada ini ada fungsi yang beberapa yang terakhir, itu fungsi untuk retrieve file from file. Kemudian dia akan fungsi sini melakukan perulangan kembali, dia akan kembali lagi ke atas tadi. Kemudian ada print yang terakhir, fungsi untuk print dari kelas, kemudian print untuk simpan kartu, dan kemudian ada print kembali mencetak end of the program. Seperti itu untuk project program project translator kita untuk yang pertama ini. Nah, kita bisa next lanjut ke yang project program baik dari translator kedua. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke proyek yang kedua,
Itu melanjutkan proyek yang pertama tadi, yaitu sini kita menggunakan program dari belajar bahasa lanjutan proyek sebelumnya. Nah, di sini untuk langkah pertama itu memastikan dulu terdapat flashcard, kemudian lanjut lagi untuk mengambil kartu. Yang kedua itu user menebak kartu, kemudian yang ketiga itu ada program menghitung dari durasi kuisnya. Oke, next. Nah, di sini ada flowchart dari proyek kedua. Jika sini kurang jelas, kita bisa dari sini. Nah, di sini ada flowchartnya. Yang pertama itu program dijalankan, start, kemudian lanjut ke card exist itu apakah program menanyakan tuh apakah ada card yang tersimpan. Jika tidak ada, dia langsung mengakhiri programnya. Jika ada, kemudian bisa ada yes, kemudian lanjut untuk mengimport atau mengambil kartu dari file yang sudah disimpan tadi. Kemudian lanjut get time at beginning, mulai waktunya. Kemudian program lanjutkan lagi ke any card left in card list, apakah ada berapa kartu yang disimpan dalam list. Kemudian di sini itu lanjut yes, user menebak kartu secara random. Kemudian jika jawabannya benar, apakah program menanyakan terlebih dahulu apakah benar. Jika iya, akan menghapus kartu yang sudah dicop tadi. Jadi artinya misalnya jawabannya sudah benar, maka jawaban lain sudah benar juga dan akan menghapus kartunya. Nah, jika tidak, dia akan kembali ke awal, itu untuk menanyakan soal kuis yang sudah ditanyakan tadi. Kemudian lanjut lagi, jika sudah terjawab semua, kemudian no, kemudian mengakhiri waktunya get time it end. Kemudian program mencetak durasi dari kuisnya. Kemudian selanjutnya ada program mengakhiri dari programnya. Jadi seperti itu untuk flowchartnya. Kita langsung saja ke Visual Studio Code dalam programnya. Nah, sebelumnya teman-teman di proyek yang pertama tadi ada kurang penjelasan, yaitu untuk di akhirnya bagian akhir. Nah, sebelumnya itu kan tadi kita udah di kartu-kartu yang tadi seperti ini, kartu kayu, pohon, dan daun disimpan menjadi sebuah file. Nah, kemudian filenya itu kan tadi dimasukkan ke dalam outputnya. Outputnya itu file yang bernama flashcard.txt. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, di sini outputnya untuk kartunya. Nah, di dalam ini ada kartu, di dalam file outputnya ini ada beberapa kartu, yaitu ada kayu, pohon, daun. Nah, kemudian setelah kita sudah berakhir untuk membuat kartunya, nanti akan disimpan dalam file yang bernama flashcard.txt ini. Nah, di sini kita hapus. Di sini kita lanjut ke proyek yang kedua. Nah, untuk proyek itu untuk melanjutkan yang pertama tadi, yaitu untuk proyek lanjutannya menggunakan menjawab pertanyaan yang sudah kita tadi inputkan. Ini kita langsung saja try. Nah, di sini sebelumnya di sini ada program ini, ada beberapa library. Pertama itu ada library yang digunakan, ada beberapa library OS, AST, random, dan juga time. Kemudian file name itu di sini sama tadi itu ada input itu flashcard, untuk mengambil kartu, menyimpan kartu. Kemudian di sini ada variabel kartu, di sini ada listnya. Kemudian di sini ada fungsi, pertama ada fungsi exit if card file does not exist. Nah, ini fungsinya untuk jika kartu yang di dalam file ini tidak ada, maka akan langsung mengakhiri programnya. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua, itu mengambil kartu yang ada di dalam filenya, di dalam file flashcard ini output tadi. Nah, kemudian di sini ada with open file name, ini untuk membaca dari apakah ada kartu yang di dalam file ini. Kemudian lanjut lagi, sini ada fungsi flashcard, itu untuk fungsi menebak kartu
yang sudah kita inputkan tadi. Nah, sini ada word ID itu sebagai input, Bapak kata bahasa Indonesia, kemudian outputnya ada word end itu untuk outputnya sebagai menerjemahkan atau menebak bahasa Inggris. Kemudian ada answer, word ID tambah tanda tanya. Nah, di sini kuisnya Mas Firly diberikan quiz yang menggunakan bahasa Indo, kemudian user menebak bahasa Inggrisnya itu apa. Jika jawabannya benar akan mencetak correct, akan terus kemudian akan menghapus kartu yang sudah dijawab tadi jika benar. Nah, jika salah, program mencetak not correct, will retrieve later. Nah, jawaban tidak benar, boleh mencoba kembali. Nah, program akan mengulangnya kembali untuk menanyakan kuis yang sama. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang ini jika program debug kartu yang di dalam file tidak ada akan otomatis langsung keluar. Kemudian ada variabel yang cetaklah mengambil kartu dari file, kemudian print you have kartu guys. Nah, sini untuk mencetak berapa kartu yang akan ditebak. Nah, sini kemudian ada input ready, yang bisa kita sudah siap, bisa tekan enter untuk memulainya. Nah, kita langsung saja mulai dari demonstrasi programnya. Kita bisa langsung tekan enter. Nah, di sini program langsung menanam untuk quiz. Di pertama itu ada pohon. Nah, kita tebak bahasa Inggrisnya itu apa. Di sini misalnya kita mencetak tree. Kita salahkan terlebih dahulu. Nah, not correct. Nah, kemudian saya mencobanya kembali. Nah, kemudian sini itu ada menanyakan lagi programnya itu kayu. Kayu itu dalam bahasa Inggris apa? Ini kita tebak wood. Nah, correct, benar. Terus kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi, pohon. Pohon itu apa bahasa Inggrisnya? Gitu. Nah, sini kan sebelumnya tebak tree, T-H-R-E-E. Nah, dalam bahasa Inggris kalau tree ini artinya tiga, bukan pohon ya. Jadi kalau pohonnya benar seperti ini, T-R-E-E saja. Nah, kemudian benar, correct. Kemudian program lanjutkan kembali. Di sini ada daun. Inggrisnya itu apa? Salah. Nah, you guys all the cards in 57 detik gitu. Jadi kemudian mencetak mau berhasil menjawab kartunya dalam 57 detik. Kemudian misalnya kita jawabannya sudah benar, nanti otomatis terhapus atau hilang dari filenya kartu ini yang pohon, kayu, dan juga daun. Nah, sebelumnya misalnya kayu tadi kan kita jawabnya salah, pohon maksudnya pohon kita jawab tadi jadi salah kan, jadi dia tidak akan langsung menghapus kalau jawabannya belum benar kan, tapi dia akan menanyakan kembali itu semua. Jadi untuk proyek dari program yang kedua ini seperti itu untuk proyeknya. Oke, jadi sekian untuk dari programku di video kali ini. Nanti kita bisa lanjut lagi ke video berikutnya di next video. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa menambahkan untuk peningkatan dari program ini kan masih cukup ya sederhana atau masih biasa gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan peningkatan mungkin dari segi tampilan, grafis muka, kemudian dari bahasa yang kalian bisa gunakan, misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman atau Prancis, mungkin seperti itu. Teman-teman bisa ubah sendiri nanti. Jadi saya cukup sekian dari proyek program translator ini. Sekian, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.